Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas flash screen dan juga penyimpanan lokal atau local storage. Di sini menggunakan set preference. Oke, melanjutkan dari pertemuan yang kedua kemarin, untuk menjalankan set preference kalian perlu ke Google. Sini cari set preference Flutter. Oke, kita cari dependensinya terlebih dahulu. Nah, ini dependencies untuk search preference. Nah, di sini kalian bisa baca dokumentasinya, cara manggilnya, cara menulis datanya gimana, bisa menggunakan set integer, bisa menggunakan boolean, bisa menggunakan double, bisa menggunakan string, bisa menggunakan set string list. Kayak gini. Nah, untuk membacanya juga kalian buat variabel final integer tanda untuk mengatakan kalau ini ada isinya atau null value biasanya ini tanda. Terus container plus get integer kalau mau membaca data yang sifatnya integer. Yang sini set integer kalau kalau menulis data set, kalau membaca get. Nah, gitu. Nah, kemudian panggil key-nya, kuncinya. Nah, di sini di void semisal apa ya? Set integer. Oke. Ref set integer. Terus ini container. Nah, counter maksudnya. Counternya adalah value atau kata kuncinya. Kemudian 10. Nanti ketika menggunakan ini eh, angka 10 ini akan disimpan di local storage dengan kata kunci counter. Nah, kemudian kalau ingin memanggil angka 10 ini, kalian bisa pakai cara yang ini. Final integer counter sama dengan pref get integer. Terus kemudian ini kata kuncinya dipanggil. Ini juga, misal kalau mau repeat dengan nilai boolean. Ini kayaknya diganti aja repeat. Tapi get-nya ganti boolean. Nah, kalau misal string, action kan, kata kuncinya action, kamu mau manggil kata start, tinggal itu aja get string terus panggil kuncinya action. Nah, gitu. Nah, ini untuk menghapusnya. Remove kata kuncinya apa? Kalau mau manggil counter, kalau mau menghapus yang counter ya panggil aja kata kunci counter. Kalau mau manggil desimal ya panggil aja ini kata kuncinya apa. Terserah action, oke ganti action. Oke, ini untuk objeknya. Oke, pertama kita ke installing, kita ke Flutter Pub Add Thread Preference ini di copy, klik. Oke. Kemudian pergi ke codingan kalian. Nah, di sini klik terminal, kemudian kalian kopikan Ctrl V. Nah, harus terkoneksi internet ya. Harus terkoneksi internet, kemudian kita enter. Kita tunggu. Nah, kita tunggu sampai menginstal ini ya. Nah, ini sudah terinstall set preference. Nah, di sini saya sudah membuat register screen ini. Nah, saya sudah membuat register screen dengan menggunakan text editing controller, text field custom. Text field custom ini saya masukkan ke widget field custom di sini. Nah, ini fieldnya. Jadi di sini text fieldnya kita menggunakan text form field. Jadi nanti semisal kalau inputan ini tidak terisi, maka akan mengambil nilai input tidak boleh kosong. Harus ada isinya. Nah, kalau ada isinya baru bisa dijalankan.
Ini text fieldnya, kontainer, ada body radio juga. Kemudian di text form fieldnya ini dikasih style, terserah kalian mau gimana stylenya. Kita coba, kita panggil register screen. Bentar, asset image Panama, oke. Kita panggil di main. Kita import dulu. Tunggu. Register screen. Nah, quick find, import. Nah, kemudian kita save. Nah, ini register saya sudah membuatnya. Ada NPI sama nama. Nah, kemudian di register screen ini jangan lupa untuk formnya sebelumnya kalau saya di atas kontainer di body ini saya kasih form, kemudian kata kuncinya adalah form key, variabel form key ini untuk global key form state. Jadi untuk validasinya. Nah, kemudian tinggal panggil deh. Nah, jangan lupa di buttonnya kalian kasih if validasi form key current state validate untuk memvalidasi text form field-nya. Oke, di sini saya coba kita langsung menggunakan set preference ya. Oke, kita pakai set preference. Nah, set preference. Kemudian kita buat variabel, semisal variabelnya lokal atau pref juga bisa, terserah. Pref sama dengan kita pakai white set preference. Nah, ini masih error. Kita quick find. Ya, sebentar ini ada errornya. Nah, kalau semisal kalian lupa, kalian boleh membuka dokumentasinya. Kita buka dokumentasinya yang tadi. Ini caranya di readme. Example juga bisa. Readme. Nah, ini cara panggilnya. Wait, ini cara panggilnya. Nah, ini di copy. Ini aja di copy. Kalau mau manggil servernya, bentar. Ini di copy, Ctrl C. Kemudian kembali ke codingan. Ini di copy, sini dihapus, copy aja. Nah, udah. Kemudian semisal menyimpan NPI dan nama ya. Kemudian di sini kasih white, kita lihat lagi dokumentasinya. Kalau mau menulis data string gimana nih? White pref set string. Copy, Ctrl C. Kemudian ke codingan. Nah, kemudian ini di paste. Nah, di sini kalian mau menyimpan apa? Nah, kan di sini mau menyimpan NPI dan nama ya. Ini ganti NPI, kata kuncinya apa NPI. Nah, kalau ini datanya yang mau disimpan. Nah, ini adalah NPI controller titik text. Nah, kenapa kayak gini? Kita coba debug terlebih dahulu ya. Kita komen dulu ini. Nah, semisal kita print NPI controller titik text. Oke, misal ini ya teks. Nanti keluarnya akan apa? Lihat. Kita ke terminal, ke debug konsol. Nah, setelah itu kita coba masukkan NPI-nya. Misal 1 2 3 4 5 6. Kembali ke daftar. Kita lihat apa yang masuk. Oh, masih error. Kan error kan tadi ada validasinya. Coba kita kasih masukan. Semisal praktikum PAB. Oke. Daftar. Nah, muncul kan?
Ini muncul karena dari NPI control ini, nah dari test editing controller. Nah, kalau mau munculkan namanya juga sama, kita ganti aja ini nama controller titik text. Nah, sudah. Nah, kita cek lagi. Semisal ini sudah saya isi ya, semisal apa ya? NPI sudah terserah, kemudian ini terserah. Apa ini? PAB 2023 gitu. Oke, centang, kemudian daftar. Nah, muncul kan? Ini adalah NPI-nya, ini adalah print NPI controllernya. Yang ini adalah yang ngeprint nama control text. Nah, data ini akan kita simpan ke local storage. Nah, caranya kayak tadi kita silang dulu, kita hapus, jangan, kita komen. Oke, kita hapus komennya. Kemudian, nah ini white preference string. Nah, kata kuncinya apa? NPI. Kemudian kita panggil datanya yang tadi, yang NPI control detect. Nah, kita masukkan ke local storage-nya. Nah, untuk yang nama juga sama. Kata kuncinya harus berbeda ya, biar enak. Nama, terus ini ganti nama control text. Nah, di sini, nah ketika nanti diklik daftar akan menyimpan NPI sama nama ini akan menyimpan ke local storage dengan kata kunci NPI dan nama. Nah, print ini kita hapus. Oke. Nah, ketika sudah mendaftar, kita akan menuju ke mana? Ke home screen ya, ke home screen. Oke, kita coba terlebih dahulu. Kita restart. Kita tunggu. Nah, sudah. Kita coba masukkan semisal NPI saya 1462 1000 1000 berapa ini pokoknya ini, kemudian kita pakai nama apa nah ini, nama Fortune. Nah, kemudian centang, kemudian daftar. Pakai error. Nah, ini ada error sebentar. Kita lihat, cek. Error runtime 00. Oh, oke. Sebentar. Coba kita hapus, stop dulu, kemudian kita nyalain. Oke, kita coba lagi, apakah masih error. Oke, kita masuk ke terminal, masukkan NPI, terserah. Masukkan nama, Fortune, centang, daftar. Nah, udah masuk. Nah, ini kan belum ganti kan, NPI sama nama. Nah, ketika sudah daftar ini, NPI control text sama nama control text ini sudah masuk di local storage. Nah, kemudian kita pergi ke home screen. Nah, ke sini kita stateful udah, kemudian kita buat function misal void datas atau data juga tak apa-apa. Kemudian kita pakai, jangan lupa pakai asinkronus. Nah, jangan lupa memanggil ininya, setpavernya dipanggil, jangan lupa diimport. Oke, setelah itu kita akan membaca. Mari. Nah,
Kita kembali ke dokumentasinya. Kita lihat yang bawah read data ini. Kita kan mau nge-read data string. Kita cari yang string ini, final string action. Oke, kita copy. Kemudian masuk ke codingan. Codingan di sini kita masukkan. Semisal action ini kita ganti NPI. Nah, kata kuncinya tabah. Kalau mau mencari NPI kan tadi kita sudah membuat kata kunci NPI kan. Nah, di home ini action ini kita ganti kata kuncinya NPI. Nah, untuk cara pembuktiannya begini. Kita buat variabel dulu semisal string NPI. Oke, jangan lupa tanda tanya di sini. Tanda tanya di sini, kemudian buat set state-nya NPI sama dengan NPI. Nah, buat variabel. Nah, kemudian kalian buat ini state untuk memanggil fungsi data, fungsi datanya. Ini state, kemudian panggil data. Nah, caranya untuk melihat NPI ini melihat datanya, kita print terlebih dahulu, print NPI. Kita coba ini adalah NPI. Oke, kita ganti dulu untuk mainnya. Main ini kita ganti ke home screen langsung aja. Kita save. Kita cek apakah ada datanya. Ini adalah NPI 0, datanya 0. Kita restart. Apakah datanya akan muncul? Kita cek terlebih dahulu, masih 0. Oke, berarti datanya ini belum muncul. Nah, ini udah muncul nih. Nah, udah muncul. Ini datanya. Oh, pertama berarti kan nanti kan ketika restart berarti nanti datanya belum muncul. Kemudian ketika udah di state, kita menjalankan ini state di print lagi, baru datanya akan muncul. Nah, kemudian data ini NPI ini kita masukkan ke sini. Nah, ini kan ini posisi string kan. Nah, kalian hapus, kalian kasih $. Kalau emang panjang, kalian bisa pakai NPI kayak gini. Kalau emang kalau kan ini kan pendek cuma NPI, variabel NPI, atau misalkan kalau pakai API biasanya apa? Data slash 0 slash apa gitu. Nah, kalau karena ini nggak panjang-panjang amat, nggak usah pakai kurung awal, langsung aja NPI gitu aja. Oke. Nah, di sini juga diganti nama, tapi kita belum buat. Kita buat dulu aja ya. Thread reference di copy aja, ganti kunci kata kuncinya nama, ya kan? Kata kuncinya nama kan? Oke. Nama, ini ganti nama. Ini stringnya, copy lagi nama. Kemudian ini ganti nama sama dengan nama. Dah, ini berinya dihapus. Ini cuma satu kali aja karena memanggil fungsinya ini. Kemudian di nama ini kasih manggil datanya gini, $, kemudian panggil nama. Udah, save. Nah, namanya masih 0, kita restart. Kita restart terlebih dahulu, kita lihat apakah masih 0 atau error. Nah, sudah ada datanya, fortune. Ya kan? Fortune. Nah, oke. Nah, aku kan ini kan udah masuk ke local storage. Nah, begitu cara pakai local storage. Nah, kalau mau remove juga kalian bisa nambahin yang tadi, yang remove tadi, kemudian masukkan kata kuncinya. Nah, sebelum itu saya ingin membuat splash screen. Jadi saya ingin semisal kalau ada datanya di local storage, semisal kita pakai NPI lah.
NPI ada data di local storage, maka ketika sudah selesai splash screen, maka langsung ke home di sini. Nah, jika belum ada data di local storage, maka masuk ke daftar dulu, ke register terlebih dahulu. Nah, aku pengen kayak gitu. Oke, sebelum kita buat splash screen aja dulu ya. Kita buat splash screen. Misal di dalam lib ini kita buat splash screen. Tidak. Kita pakai stateful. Oke, misal ganti splash screen. Nah, di sini saya sudah menyiapkan splash screen ini. Saya ganti namanya dulu. Nanti ini untuk tengah-tengah gambar tengah lah. Saya pakai splash screen. Oke. Kita ke splash screen lagi. Kita silang dulu. Kita pakai scaffold. Kemudian body. Jangan lupa kita buat kontainer karena kita mau buat splash screen. Terserah kalian bisa berimajinasi mau pakai apa. Kemudian WIDT-nya kita pakai double titik infinity. Kemudian hacknya juga sama, double titik infinity. Kemudian warnanya, saya pakai ini hexa. Saya sudah menyimpannya. Pakai ini. Nah, ntar colornya kita pakai color 0xFFF. Nah, kemudian kita coba terlebih dahulu aja. Kita coba, kita copy splash screen, kita save, masuk ke main. Nah, kita masuk ke main, kita ganti home screen-nya sebagai splash screen. Save. Kita restart, bisa. Dan ada error. Apa konsol. Open Flight Semester Practicum Flutter Application. Grup 2 ini. Oh, kita restart terlebih dahulu. Kita tunggu. Oke, belum muncul. Kita cek container splash screen, seharusnya ini udah bisa. Hapus. Kita stop, kita run ulang. Kita coba kayak itu aja, run ulang, tunggu. Nah, udah bisa pakai ini. Kemudian ke splash screen, kita mau nambahin gambar tadi child, pakai center. Kita mau bikin ke tengah, kemudian kita pakai image asset. Nah, jika kalian lupa, kalian bisa kalian lupa mau panggilnya gimana, kita ke register screen juga ada ini, panggil ini. Kita ke splash screen, kita panggil, ke save. Apa yang terjadi? Oh, ya, kita ganti gambarnya pakai splash screen coba. Splash screen. Cek apakah error. Nah, enggak. Kemudian kita kecilin. Saya pakai scale. Kita pakai 4. Coba kita pakai 4. Nah, kurang besar 3. Coba 3. Nah, udah pas. Ini splash screen-nya. Nah, kemudian di splash screen ini saya mau ada seperti kayak kalau
datanya ada, itu akan masuk ke home. Kalau data yang tidak ada, kita masuk ke register. Oke. Di sini kalian kan pakai stateful ya. Stateful di sini kita panggil init state, kemudian di init state kita eh, panggil filter delay untuk durasi. Misal spare screen ini mau berapa detik, 3 detik, 3 detik, 1, 2, 3. Nah, nanti spare screen ini akan mau masuk ke register atau home. Nah, kita pakai future delay duration, kita pakai berapa? Kita pakai 3 aja ya. Nah, kemudian mari duration kita pakai ini. Jangan lupa ini. Nah, di sini setelah itu kita panggil data local storage-nya. Di sini kita panggil, kita copy aja dari sini. Kita copy masuk ke splash screen ini. Jangan lupa diimport. Nah, setelah itu kan ini sudah ada kan ya data maksudnya untuk mencari local storage-nya, kemudian kita membaca. Nah, kita mau masuk ini berdasarkan NPI. Semisal kalau NPI-nya tidak ada, berarti ya tidak bisa masuk ke home. Kalau ada, berarti kita bisa masuk ke home. Nah, gitu aja. Oke, kita coba panggil NPI-nya final string NPI sama dengan white get string, ya get string ya. Bentar, saya lupa. White prof over prof, kita panggil itu variabelnya prof. Kita panggil get string. Nah, kata kuncinya adalah NPI. Oke. Nah, setelah kita buat validasi. Semisal kalau NPI-nya tidak nol, maka masuk ke home screen. Kalau tidak, berarti masuk ke register. Oke, kita coba. If jika NPI tidak sama dengan 0, maka masuk ke navigator. Bentar. Berarti nanti kita masuk ke home screen. Navigator push replacement. Nah, kontak ini new root, routingannya apa? Material back root build, kemudian kita panggil. Nah, kita mereturn ke mana? Home screen. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jika tidak, maka akan ke register. Jika NP tidak ada, maka masuk ke register screen. Kita save. Kita restart. Apa yang terjadi? Satu, dua, 3. Nah, setelah 3 detik, maka akan menuju ke home screen. Karena apa? Karena di local storage-nya sudah ada NPI, ada data NPI, makanya masuk ke home screen. Nah, semisal kalau nggak ada NPI-nya, maka masuk ke register screen. Nah, kita coba, kita buat button lagi. Kita buat button di home. Nah, kita buat button ini.
kalian semisal kita buat keluar gitu ya, keluar. Nah, kita pakai itu aja, merah. Duh, error. Kita pakai tombol merah. Oke, karena gini aja. Ini navigator push replacement-nya kita arahkan ke register screen. Register screen, kemudian kita baca dokumentasinya. Ya, kita baca dokumentasinya, itu dokumentasi servernya, local storage-nya. Kita ingin menghapus datanya. Berarti gini, ini kita pakai ini white ini. Copy aja, kemudian masuk ke screen ini, kita masuk ke sini. Jangan lupa kasih asynchronous. Nah, jangan lupa ini kalian copy servernya sini. Nah, ini kasih kata kuncinya apa? Mau menghapus apa, data apa, NPI. Kemudian juga nama. Nah, ketika kalian menjalankan ini, register screen ini, maka NPI dan nama ini akan dihapus. Maksudnya ketika kalian menjalankan button keluar ini, maka NPI namanya dihapus, kemudian navigasinya ke register screen. Oke, kita coba perbaiki home-nya. Semisal kita pakai berapa nih? 80. Facebooknya di sini kita kasih 20. Apakah masih error? Masih error. Kita ini kurangi 70. Kurangi 10. Nah, sudah ke error lagi. Nah, kita coba, kita tes karena ini sudah kita remove. Kita coba keluar. Oke, klik. Kita reset dulu aja ya. Kita reset dulu. Kita lihat. Bentar, ini masih nah, 1, 2, 3. Boom, masuk ke home screen. Kemudian kita ketik keluar. Nah, sudah masuk ke register. Nah, kita coba di reset lagi. Kita cek. Oh, bentar. Saya lupa mematikan ininya. Oke. Saya kan tadi kan error kan. Saya coba memperbaiki tadi dengan mengatur size box-nya. Size box-nya ini saya atur. Nah, ini sudah masuk ke register screen. Bentar. Kita coba masukkan NPI 1462 1062, masukkan nama praktikum PAP, kemudian daftar. Nah, akan masuk ke home. Nah, semisal kalau ini di restart. Oke, kita cek. Nah, ini kan datanya sudah masuk ya ke local storage. Nah, kita lihat 1, 2, 3. Nah, masuk ke home screen. Nah, kan ada delay-nya kan? Delay-nya di splash screen ini kan, delay. Kalian bisa atur mau berapa. Nah, kemudian kalau semisal kita habis keluar. Oke. Kita keluar, masuk ke register screen, kita reset lagi. Berarti kan kalau udah keluar datanya sudah hilang kan, sudah di remove tadi. Ada bagian remove-nya. Kita lihat dulu. 1, 2, 3. Nah, masuk ke register screen kan, bukan ke home screen lagi. Nah, karena datanya tidak ada. Maka masuk ke register screen. Nah, berarti di home ini kita kan sudah buat button pinwheel. Nah, button lagi untuk keluar. Kemudian di remove NPI-nya.
Ini masukkan NPI. Masukkan kata kunci apa? NPI. Masukkan kata kunci apa? NPI untuk menghapus datanya. Jadi kata kunci ini untuk menghapus atau meread data atau menulis data. Nah, kemudian ke push register screen gitu. Coba semisal saya masukkan inputan 14 2062, masukkan nama Fortune. Oke. Kemudian daftar. Nah, sudah ganti kan? Nah, Fortune kemudian kita restart dulu. Kita restart, kita cek. Itu dua. Nah, sudah masuk ke home screen. Nah, semisal kita keluar, masuk register, kemudian di restart. Karena datanya udah hilang, di remove, kita cek. 1, 2, 3 masuk ke register screen. Nah, mungkin itu untuk pertemuan yang ketiga kali ini. Selamat belajar. Kita perbaiki lagi codingan kita supaya bisa dibaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.